Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita membaca kitab-kitab ahli kitab dari perjanjian lama, Nabi Daud itu anaknya bukan Sulaiman saja, istrinya banyak. Tahu berapa istrinya Daud? 300 itu istrinya. Kemudian selirnya 700. Anaknya banyak, tidak mungkin kemudian hartanya dikasih satu orang namanya Sulaiman saja kan. Ini menurut versi mereka seperti itu. Jumlah istrinya Nabi Daud 300, kemudian selirnya sampai 700. Antum berapa? Satu, cukuplah satu saja. Jadi yang diwariskan di sini adalah kerajaan dan juga kenabian. Dan inilah keutamaan Nabi Allah Sulaiman di antara seluruh para nabi Bani Israel. Karena hanya ada dua nabi, saya ulangi, yang mendapatkan dua keutamaan yang tidak dimiliki Bani Israel, atau nabi-nabi Bani Israel, atau raja-raja Bani Israel. Sebab Bani Israel itu kalau jadi raja, raja saja. Kalau jadi nabi, nabi saja. Tetapi Nabi Allah Sulaiman ini menggabungkan dua-duanya seperti ayahnya Daud, raja plus nabi. Itulah keutamaannya Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Jadi di sini Sulaiman mewarisi kerajaan dan juga kenabian, bukan harta. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Sulaiman jauh lebih kaya dibandingkan ayahnya. Makanya ayahnya tidak disebut raja penguasa dunia, yang disebut justru Sulaiman. Di antara 4 raja penguasa dunia adalah Sulaiman, Zulkarnain, Namrud, Bukhtun Nasr, dan kelak di akhir zaman Al-Mahdi Al-Muntadhar, Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu kaum muslimin. Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dicerdaskan. Dan harusnya kita juga sama, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan pengetahuan. Makanya Nabi SAW selalu berdoa, Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkan pengetahuan kepadaku. Itu Nabi yang jelas-jelas dapat wahyu saja masih minta ditambah ilmu, apalagi kita. Disebutkan dalam hadis Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu an, ketika Sulaiman selesai membangun Masjidil Aqsa. Ingat, bukan membangun dari pondasinya, karena Masjidil Aqsa juga sudah dibangun oleh Nabi Yakub sebelumnya. Jadi ketika Nabi Ibrahim dan juga Ismail membangun Masjidil Haram, maka Nabi Yakub membangun Masjidil Aqsa. Jarak antara Yakub kepada Sulaiman itu jauh, jauh sekali, ratusan tahun pun gitu ya. Sehingga kemudian Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam tidak sezaman dengan Nabi Yakub itu. Nabi Sulaiman itu bukan membangun dari dasar, tetapi Nabi Sulaiman alaihi salam hanya memperbaharui saja. Dia memperbaharui apa yang sudah ada, kemudian dibuat pondasi, di atas pondasi. Itulah yang disebut dengan Haikal Sulaiman, yang sekarang sedang dicari-cari oleh orang Yahudi. Haikal itu, bagi orang Yahudi yakin kalau seandainya haikal itu maksudnya pondasi yang dibangun di atas pondasi Masjidil Aqsa sebelumnya itu didapati hari ini, maka mereka akan merobohkan Aqsa, kemudian akan membangun Masjidil Aqsa sesuai dengan haikal Sulaiman menurut mereka. Kalau itu terjadi, katanya, itulah tanda kemenangan orang-orang Yahudi. Karena di situ ketika mereka membangun Masjidil Aqsa sesuai dengan haikal Sulaiman, maka mereka berkeyakinan akan muncul Matius mereka, penolong mereka. Menurut kita maksudnya adalah Dajjal. Tapi Dajjal menurut orang-orang Yahudi itu bagi mereka Matius, penolong mereka. Makanya ketika Dajjal muncul di akhir zaman, apa yang terjadi? Diikuti oleh 70.000 Yahudi Asfahan. Jadi Dajjal itu ditunggu-tunggu oleh mereka gitu ya. Baik. Lah ketika selesai membangun Masjidil Aqsa, Nabi Sulaiman berdoa dengan 3 doa. Doa yang pertama,
Kata Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam, sa'alallaha hukman yusadifu hukmahu wa mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Dia meminta kepahaman kepada Allah agar jangan sampai setiap putusannya ketika dia memutuskan sesuatu kepada Bani Israel kecuali sesuai dengan putusan Allah. Kemudian yang kedua, dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kekuasaan yang dianugerahkan oleh Allah kepada Sulaiman jangan dimiliki siapapun setelahnya. Hanya Sulaiman saja yang punya. Makanya Nabi SAW ketika sedang sholat, kemudian diganggu oleh jin, syaitan, kemudian ditangkap, kemudian dicekik. Maka Rasul merasakan dingin air liur daripada jin syaitan ini. Kemudian Rasul mengatakan, kalau seandainya aku tidak ingat doa Sulaiman, wa mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di, kekuasaan yang tidak boleh dimiliki siapapun, sudah kuikat jin itu di tiang masjid supaya dilihat manusia dan dijadikan mainan, kata Rasul.